Selamat bertemu di podcast Humaniora Gena, sebuah kanal diskusi singkat dengan narasumber yang ahli di bidangnya dan dipandu dengan cara santai dari sudut pandang orang awam. Di sini narasumber akan diminta menjelaskan bidang ilmu dan penelitiannya dalam bahasa awam dan mudah dimengerti oleh kalangan non-akademis. Bung dan Topik diskusi bisa beragam, bergantung pada bidang ilmu dari narasumber, penelitian, atau isu kontemporer yang sedang hangat. Narasumber kita adalah Profesor Dr. Insinyur Suhono Harsosupangkat, Guru Besar Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung. Lulusan program Sarjana Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung, Magister Electrical Engineering di Meisei University Jepang, serta meraih gelar doktor di bidang Electrical Engineering di University of Tokyo, Jepang. Saat ini, Profesor Suhono menjabat sebagai Direktur Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas. Kita akan berbincang sejenak dengan Profesor Suhono mengenai kota cerdas. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan follow kanal Humaniora Gena. Kanal ini didukung oleh Isa Deli, produsen roti dan kopi premium. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Tadi Mas sudah saya perkenalkan. Saya ingin menanyakan ini terkait beberapa masyarakat ini sekarang sering mendengar ada smartphone, ada smartwatch, ada smart living, ada smart city. Sebetulnya apa sih awalan smart itu apa buat masyarakat awam gitu? Kemudian suka dikait-kaitan dengan Society 5.0. Itu apa itu? Kami kan tidak tahu. Mungkin Prof bisa menjelaskan singkat dengan bahasa untuk kalangan non-akademis. Terima kasih Mas Haris. Saya senang sekali bisa diskusi terkait dengan smart yang banyak yang menerjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu apakah pintar, apakah cerdas, apakah itu pandai, apakah cerdik, apakah apa. Banyak diskusi-diskusi terkait itu, tetapi kami dengan teman-teman mencoba menerjemahkan ke dalam cerdas. Dan cerdas itu sudah ada sejak Indonesia Merdeka. Karena di Undang-Undang 45 di pembukaannya kan ada 4 tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Ada kesejahteraan, ada keadilan, ada perdamaian dunia, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan itu sebetulnya enabler supaya masyarakat kita sejahtera, supaya masyarakat kita lebih adil dan damai. Namun demikian di dalam perjalanannya cerdas itu dinamis setelah ada kata-kata, ada smartphone, ada smart mobility, ada smart macam-macam, karena kata cerdas dikaitkan dengan teknologi. Padahal cerdas itu pada tahun 45 nggak ada hubungannya dengan artificial intelligence kan, pada waktu itu tidak ada hubungannya dengan IoT dan sebagainya. Tetapi kecerdasan itu menjadi disruption setelah adanya handphone. Wah, kita bisa berkomunikasi dengan WhatsApp, kita dengan Zoom dan sebagainya dalam waktu yang tidak tergantung waktu 24 jam. Kita bisa dengan Amerika, bisa dengan Eropa, bisa dengan ini dan situ. Nah, itu yang disebut dengan disruption, karena teknologi elektronika bisa meningkatkan kapasitas perhitungan, kapasitas komunikasi yang eksponensial. Bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, sehingga cepat sekali. Kita bisa, dulu tahun 90-an, handphone kita besar-besar, mulai tahun 2000, mulai kecil-kecil, dan kapasitasnya bisa ini. Nah, itulah. Disruption itu, maaf Prof, disruption itu artinya terganggu gitu ya? Apanya? Artinya disruption itu? Ya, bisa boleh dikatakan terganggu, tetapi kan itu merupakan satu inovasi yang bisa positif, bisa negatif kan ya. Orang jualan bisa bukan terganggu, terbantu. Terpengaruh lah ya. Terbantu kan Mas. Misalkan kita jualan GoFood atau kita jualan Uber, terbantu. Bahwa orang yang akan cari kendaraan dengan mudah. Saya sekarang
punya mobil banyak dan sopir banyak. Kemana-mana itu malah nggak bawa mobil. Di sana, oh dapat sopir baru, dapat mobil baru, dan sebagainya. Disitulah kita boleh katakan terganggu yang usual, tetapi terbantu menjadi lebih efisien, lebih efektif, dan seterusnya. Itulah masyarakat Jepang, saya kebetulan alumni Jepang, mengatakan itu super smart society. Super smart society. Oh, itu yang society 5.0 Iya, itu yang Jepang itu. Ya. Kalau dibilang misalnya, oke, society 5.0, society 5.0 atau super smart society itu dimulai dari Jepang, misalnya inisiasi dari Jepang. Itu muncul karena memang Jepang pertumbuhannya nol. Kemudian banyak senior citizen, banyak penduduk tua gitu ya. Ini bagaimana mereka generasi penerus tidak ada, orangnya sudah tua-tua, makanya diperlukanlah suatu konsep smart itu sehingga bisa membantu segala macam. Nah, kalau di Indonesia ini kan kita akan surplus. Bonus demografi sekarang ya. Banyak kita. Nah, kalau kita mengadopsi society 5.0, sementara di kita banyak sumber daya, nanti mereka banyak yang nganggur. Mau dikemanakan gitu ya? Banyak yang nganggur. Kayak misalnya perubahan kartu tol, itu kan dengan diubah menjadi kartu tol yang nggak ada lagi yang jaga, itu puluhan ribu orang. Terganggu. Itu kira-kira gimana, Prof? Itu? Ya saya kira kita harus kreatif. Kemarin saya diskusi ya dengan teman Dirut BRI yang diajak bicara di World Economic Forum yang mengatakan bahwa jangan menjadi suatu beban artificial intelligence atau mesin-mesin itu, tetapi dipakai menjadi alat bantu. Masih banyak lahan-lahan yang tidak produktif di Indonesia. Masih banyak sumber daya maritim yang bisa diolah. Masih banyak ini deh, itu harus kreatif. Kita kan tidak bisa, nggak boleh tuh disruption mengganggu kita gitu. Cuman harus pandai-pandai menciptakan peluang sedemikian rupa sehingga sumber daya tadi yang bonus demografi itu lagi begini, malah diganti mesin terus kemudian hilang. Nah ini harus diciptakan satu ekosistem sedemikian rupa sehingga bonus demografi itu memang menjadi bonus, bukan menjadi beban. Ya, kreativitas mengolah sumber daya alam, kreativitas mengolah maritim dan sebagainya itu, dan seni dan sebagainya itu tentu saja tantangan tersendiri. Kalau Jepang memang aging people kan, dia memang orang-orang tua. Saya diajak juga beberapa pekerjaan dengan Jepang untuk bagaimana mengurus Silver Society yang rambutnya putih. Silver Society namanya ya. Jepang memang pertumbuhannya warganya itu tidak mau punya anak turun ya. Dia nggak punya anak, itu bisa cerita lain lagi nanti kali itu saya tahu itu. Iya. Oke, ini kalau misalnya super smart society itu kan semua data dikumpulkan dalam dengan IoT, dengan big data, semua data gitu. Kalau mengenai resiko, di kita kemarin ada beberapa waktu yang lalu terkaget-kaget itu bahwa data kita, data BPJS, kesehatan bocor, data Tokopedia bocor, kemudian Bank Syariah kemarin bocor juga. Itu padahal di sana ada alamat, umur, nama ibu kandung. Itu kan orang kalau misalnya bocor sangat berbahaya. Sebetulnya apa yang harus diantisipasi, Prof? Ya, tentu saja di situ bahwa ada kemudahan, ada kesulitan. Ada kesulitan, ada kemudian. Yang Maha Kuasa itu adil gitu ya. Pada waktu era Kartini habis gelap terbitlah terang. Nah sekarang habis terang ada tantangan baru. Nah, kemudahan-kemudahan di dalam disruption teknologi tersebut memudahkan orang untuk mentransfer, untuk berkomunikasi. Nah tentu saja juga perlu teknologi yang membantu supaya itu lebih aman, lebih memungkinkan nyaman dan juga privacy gitu ya. Nah, aspek legal dan aspek manusia juga diperlukan. Indonesia kan sedang menyiapkan undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, itu nanti tentu ada turunan-turunannya, termasuk undang-undang ITE yang harus dikembangkan lebih lanjut sedemikian rupa sehingga netizen itu bertanggung jawab dengan penggunaan teknologi informasi ini. Oke. Kalau dilihat nih pertanyaan bonus, pertanyaan terakhir ini, Prof. Untuk smart city, Indonesia ini kira-kira kesiapan Indonesia seperti apa dan berapa tahun lagi sih kita akan bisa ada sebuah kota yang betul-betul smart, yang betul-betul memudahkan warganya, misalnya IKN misalnya gitu. Kita perlu waktu berapa lama lagi? Jadi itu memang akan tergantung dari usaha kan Mas ya.
misalkan kita ingin menjadi orang yang hebat atau menjadi orang kaya, maaf saya kaya bukan tujuan, orang menjadi kaya itu kan tergantung dari usaha dari orang tersebut kan. Nah sama dengan kita, kota yang menjadi cerdas ya tergantung dari usaha. Tapi kalau lihat pengalaman, katakanlah Korea membangun kota dari sesuatu rencana sampai terbentuk itu 10 tahun itu termasuk cepat, Mas. 10 tahun ya. Itu termasuk cepat ya, karena membangun peradaban, Mas. Artinya sudah ada best practice 10 tahun, berarti Indonesia sudah mulai berapa tahun ini? Nah, masalahnya itu begini, Mas. Pemimpin kota itu pindah-pindah, Mas, ganti-ganti ya. 5 tahun ganti. Saya mengamati Surabaya pada waktu Bu Risma itu cepet, gitu ya. Tapi ada pergantian wali kota, bisa berubah juga, Mas. Oh, berarti Misalkan kebijakan harusnya di lock ya. Nah, ini fungsi manusia, Mas. Maaf. Bagaimana kota itu tidak hanya dibangun oleh wali kota, tapi bagaimana society itu ikut. Sehingga jangan sampai ganti wali kota, ganti yang merusak yang sudah dibangun peradaban tersebut. Nah ini teman-teman dari FSRD atau teman-teman dari humanity, teman dari society, sosial, budaya, dan sebagainya sangat penting. Bukan hanya masalah teknologi. Di sini pentingnya humaniora ya? Iya. Oke, alhamdulillah kalau gitu, mantap. Kalau gitu tidak hanya teknologi, tapi juga kita crafting teknologi supaya... Itulah kami selalu menyebut sekarang people, orang, teknologi, dan proses. Proses itu akan menyangkut budaya, dari orang dan proses. Coba, banyak orang Indonesia ke Singapura, disiplin, buang sampah, pulang ke Indonesia lagi balik. Ya, itu kan bagian dari bagaimana tata budaya maupun ilmu-ilmu humaniora menjadi sangat penting di situ, mendidik dan sebagainya. Makanya sering-sering kita diskusi masih karena jadi pendidikan karakter itu penting ya, humaniora. Karakter itu penting. Oke, baik, terima kasih Prof. Penjelasannya sangat mencerahkan. Bung dan Nona Seantero Nusantara, demikian tadi pembicaraan singkat kita dengan Profesor Dr. Insinyur Suhono Harsosupangkat yang sangat mencerahkan, dan mungkin nanti kedepannya kita akan bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih banyak, Prof. Ya. Ini sebentar kebetulan karena ada sponsor yang endorse. Begitu ya. Jadi podcast ini ada yang mengendorse dari Isa Deli Bakery, Isa Deli Bakery. Jadi ini ada kopi premium, kopi latte, kemudian juga ini ada yang gula aren. Silakan Prof. Dan ini ada roti-rotian paket, silakan saya serahkan. Terima kasih sekali. Berkenan. Amin. Ya, alhamdulillah saya senang makanan ini kan ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan follow kanal Humaniora Genah. Kanal ini didukung oleh Isa Deli, produsen roti dan kopi premium.